Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki roda cepat iki ketoknya. Baik. Namun semestinya iki bapak-bapak tener iki lho. Ini orang biasa ya aku ngaji karo ibu-ibu. Iya ya cara mulai. Wis lali iki isinya apa? Biasanya bapak-bapak ini gini. Ini kok langsung ibu-ibu. Grogi aku. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pengawasan Ahad Wage Pangling. Ahad Wage keliling desa-desa yang ada di Tepus. Tadi Pak Suradal menyampaikan ada 5 desa. Berarti lagi kalih nggih Pak? Nggih. Masih tinggal 3 lagi. Tadi apa berarti? Sidoarjo, terus sakniki Sumberwungu, masih ada Tepus, Purwodadi, Giri Panggung. Waduh, iki Sumberwungu aja sudah kayak desa banget kayak Pak Suradal. Tambah lagi Giri Panggung. Tapi saya pernah ke Giri Panggung. Giri Panggung sudah pernah. Yang ini baru pertama kali ke Sumberwungu, mungkin nanti bisa rutin dan kita ngaji terus nambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau yakin ayat ini pun dihafal dalam surat Al-Kautsar. Al-Kautsar pun hafal? Insya Allah. Saya ingin kan ini tuh terangkan tuh. Saya dihafal Al-Ikhlas, Al-Falah, terus An-Nas, terus Al-Kautsar, terus Wal Asri, terus pun karya karo Al-Fatihah. Wis 6 loh. Nggih. Masyaallah, itu sudah jadi surat yang sangat-sangat ampuh. Pagi hari ini kita akan mengulang, kalau kemarin niku surat apa sih ini ya ning Kanjeng Sari, Argosari itu apa? An-Nas. Alhamdulillah hafal simbah-simbah. Pinter banget iki memori ini. Terus untuk kali ini kita ulang surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar. Kalau tonton kemudian diikuti dan kita akan lihat pembahasan seputar surat Al-Kautsar, terutama masalah korban yang nanti kita akan hadapi pada Jumat besok ketika kita merayakan Idul Adha. Monggo sesarengan dulu kalau tonton nggih saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita iki urung sarapan iki sing mbok serut pas suaranya. Bapak pun sarapan Pak? Apa puasa? Ibu-ibu dereng sarapan yo wis wajar yo wis kepengin. Ya, diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wah iki wong tepus iki ketoke angel banget ya bahasa Arabe. Iya ya. Apa ora tau ning Arab? Oh, wis. Ya lidah iki ora pas ya. Betul nih tenan iki ora tau ning Arab. Mboten. Iya mugi-mugi kabeh iki iso umroh iso haji. Amin. Saiki yo nabung. Ya umroh gur pira? Ya harga sapi kalih. Iso munggah umroh. Haji sapinya yo 5 apa 6. Ora guyu to tenan iki. Pun ya ini berarti ya dipaske wae karo wong tepus iki lidahe ora pas. Ya, tuh wong Arab ya. Udah wong Arab ora tau ning Arab. Ya, mugi-mugi ya insyaallah Allah mudahkan rezeki, panjangkan umur ya, dan dimudahkan untuk menginjak tanah Arab untuk munggah umroh atau haji. Allahumma kalau ulang. Pokoknya nanti di paske loh ini loh. Ini soalnya maca Quran itu wonten kaidah, ada aturan, sehingga kalau ada yang kurang pas nanti tinggal disesuaikan, yang keliru-keliru diluruskan. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sane ki ora dawa. Sar. Coba. Sar. Ora kal kausar. Mboten. Iya toh? Iya enggak panjang ya ora dipanjangke. Coba lihat. Inna a'tainakal kausar. Ayo. Inna a'tainakal kautsar. Nah, pas alhamdulillah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ingat wong Arab itu bedakan. Lihat ini. Ha kale ha. Coba ha. 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 Wanhar. 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 Angel ya? Iya. Wanhar. Iki wis rada pas. Insyaallah iso munggah umroh. Kalau hane ora pas iki urung iso munggah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, iki wis pas iki. Masya Allah. Terakhir. Inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Inna ini dengung. Inna. Coba. Inna. Inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar.
Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ulang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Taib. Ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Kami memberikan padamu wahai Kanjeng Nabi al-kautsar, karunia yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kalian, wanhar, lakukanlah penyembelihan. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu wahai Kanjeng Nabi, dialah yang abtar, munqati, dia yang terputus. Maka ada 3 ayat. Pertama diceritakan tentang karunia yang banyak yang diberikan pada Kanjeng Nabi. Lalu diperintahkan untuk mensyukurinya, nikmat yang banyak tadi diperintahkan untuk sholat, juga melakukan kurban. Lalu yang terakhir disebutkan, kita jangan sampai membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kalau bahas cuma ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Bapak ibu-ibu sekalian, diperhatikan mulai dari tanggal setunggal itu sudah masuk bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Itu masuk hari-hari yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya awal saking bulan Dzulhijjah atau saking bulan besar tadi itu lebih utama daripada hari-hari yang lainnya yang ada dalam setahun. Lebih utama daripada hari lainnya dalam setahun. Berarti sekarang kita sudah menginjak hari-hari yang mulia, yaitu dari bulan Dzulhijjah. Makanya ada beberapa amalan sebelum kita masuk di dalam ibadah kurban. Ini sebelum masuk Idul Adha, itu sudah ada ibadah-ibadah tertentu. Yang pertama, kaitannya ibadah kurban. Tadi ada takmir yang sudah bertanya, gimana kaitannya dengan dengan ibadah kurban sejak awal Dzulhijjah? Bapak ibu-ibu, bagi yang nanti akan berkurban, biasanya apa kurbannya? Sapi, kambing, terus apa meneh? Misalnya ngangge PT, ngangge ayam, sakit apa mboten? Hah? Boleh nggak Pak? Saya nyembelih 100 ayam. Sah? 100 ekor loh. 100 ekor. Oh, yuk tak tambah 1000. 1000 ekor ayam. Sah atau tidak dijadikan kurban? Sah atau tidak dijadikan kurban? Kok bisa? Sekarang harga ayam berapa? 50.000. Ping 1000 pira? Oke toh?
Kok nggak bisa dijadikan kurban? Dibelikan kambing, karena yang dituntunkan untuk ibadah kurban cuma 3 hewan. Apa satu? Apa? Kambing. 2, 3, unta. Wis tau numpak unta? Oh iya, ya aku ya urung. Ya, gue ngerti gambarnya toh? Iya. Ka'bah, ngerti Ka'bah toh? Iya, gue ngerti gambarnya. Jadi lihat, cuma 3 ini nggak bisa diganti dengan hewan yang lainnya. Aturannya sekarang, ketika mau masuk awal Dzulhijjah, kata Nabi SAW, jika di antara kalian ingin berkurban, sudah berniat untuk berkurban, maka ketika masuk awal Dzulhijjah tanggal 1, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ulangi, jangan dipotong kuku, jangan potong rambut. Rambutnya termasuk rambut kepala, rambut ini apa? Jenggot. Jenggot itu wong ganteng loh, tenan. Ya dia tau bapaknya tuh ganteng banget. Kumis, rambut-rambut yang ada di badan yang lainnya nggak boleh dipotong sejak tanggal berapa? 1. Ini wis tanggal berapa? 5. Sampai kapan nggak boleh dipotong? Sampai hewan kurban disembelih. Misalnya pas Jumat itu disembelih, baru boleh potong rambut, baru boleh potong kuku. Kalau gerah, gara-gara ini nggak dipotong gimana? Ditahan. Terus hikmahnya apa? Sampai kok ada larangan. Yang pertama, hikmah yang paling pertama, manut pada kanjeng Nabi. Sama seperti bapak ibu-ibu sholat. Hikmahnya apa sholat subuh kali rakaat? Karena manut pada kanjeng Nabi. Nggak boleh protes. Wah, aku pingin sholat subuh sekawan rakaat mawon, soalnya aku lagi kuat semangat. Wah, kuat semangat wae ono sing ora subuh. Iya tak? Iya. Dikasih cuma kali rakaat loh, guru. Kali rakaat. Itu malah masih bolong-bolong. Kenapa disebutkan kali rakaat untuk sholat subuh? Dikarenakan ini sudah perintah saking Allah, ini sudah perintah saking kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Apa saking artinya sami'na wa ata'na? Kami mendengar, kami taat. Kebalikannya sami'na wa asoina. Kami dengar, ora taat iki apa ora taat? Nah, apa ora taat? Ngeyelan. Maka tugas kita sebagai umat Islam, apa saja yang diperintahkan pokoknya manut. Maka disuruh tadi, nggak boleh motong apa? Kuku, nggak boleh motong rambut, pokoknya manut. Hikmah yang kedua, kata para ulama, mugi-mugi kalau ini ditahan nanti berkurban. Karena ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat, setelah dia itu berkorban dia segera potong rambut. Seperti saking sahabat Ibnu Umar, setelah berkorban langsung potong rambut. Menunjukkan ada hikmahnya. Mugi-mugi kalau ini ditahan sampai hewan kurban disembelih, hewan kurban yang ngalir darah, mugi-mugi kita juga dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana rambut ini yang ditahan, makin banyak yang dipotong nanti makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Termasuk juga di sini yang ketiga, hikmahnya adalah karena kita dimisalkan yang berkurban itu dengan ibadah haji.
Bapak ibu-ibu yang nanti mau haji insya Allah ya. Dalam ibadah haji itu ada perintah tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Dan dalam ibadah haji ada juga yang namanya menyembelih hewan, yaitu disebut dengan hadiyu. Maka ketika itu dilarang, maka dalam ibadah kurban yang kita lakukan juga dilarang. Dikarenakan ada yang serupa antara ibadah haji dengan ibadah kurban. Itu diantara hikmahnya. Lalu amalan yang kedua, saking awal Zulhijjah diperintahkan untuk banyak bertakbir. Diperintahkan apa? Banyak bertakbir. Mulai dari tanggal 1 kemarin sebenarnya. Ibnu Umar kalian Abu Hurairah masuk pasar. Di Sumberwuluh pasarnya pasar apa? Pasar Wage. Oh berarti hari ini? Nggih, ini orang yang pasar ibu-ibu. Wow, pon berarti. Kalau Ibnu Umar dan Abu Hurairah masuk pasar, mereka bertakbir ketika di awal Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak takbir, maka langsung jamaah yang ada di pasar ketika itu lihat Ibnu Umar kalian Abu Hurairah bertakbir, mereka juga akhirnya kompak ikut bertakbir. Berarti ini tanda kita diperintahkan bertakbir dari awal Zulhijjah, dari awal bulan besar. Nanti ketika Idul Adha juga demikian. Hari-hari tasyrik juga diperintahkan untuk bertakbir setiap bersolat 5 waktu. Kapan mulainya? Mulai dari tanggal 9 hari Arafah waktu subuh sampai nanti tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir. Setiap bersolat. Namun baca zikir seperti biasa dulu, setelah itu bertakbir. Kalau misalnya jamaah itu belum paham, para imam masjid silakan nuntun jamaah tadi untuk memperbanyak takbir. Ini diperintahkan juga. Amalan yang ketiga, nanti tanggal 9 pas hari Arafah. Nggih, sesuk kapan berarti? Jumat niku 10. Berarti Kamis nggih? Kamis itu berarti tanggal 9. Ingat, diperintahkan untuk puasa sunnah. Puasa apa jenenge? Puasa apa? Arafah. Keutamannya apa? Yukafiru sanatain. Menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Kali tahun langsung dihapus. Namun kata para ulama, yang dihapus cuma dosa kecil. Kalau dosa besar, apa contohnya dosa besar? Ibu-ibu, apa yang dimaksud dosa besar? Contohnya apa? Ibu-ibu, suami selingkuh itu dosa besar apa dosa kecil? Apa kecil? Selingkuh. Misalnya senang karo senang kepiye? Hah? Dosa. Wih, seneng kok. Boleh nggak? Wah, seneng iki. Nggak boleh. Masuk dosa apa? Besar, disebut berzina. Kalau dalam hukum Islam yang sudah menikah kemudian selingkuh, hukumannya adalah hukuman rajam. Rajam itu apa? Dilempar ngangge watu sampai mati. Syukur. Ini Simbah ngomong syukur. Ya wajar dihukumi seperti itu. Kalau urung nikah, urung rabi, terus zina, selingkuh, hukumannya 100 kali cambuk. Kok lebih ringan?
Ya, kok lebih ringan daripada yang wis rabi. Kenapa Bapak-bapak? Karena jenengan kalau sudah punya istri sudah ada tempat yang halal. Kok cari sing ora halal? Betul nggak ibu-ibu? Betul itu loh. Betul. Wajar dihukumi. Yang satu dibuat berat dikarenakan sudah pasangan yang halal. Kok ora tahu puas? Sedangkan yang satu belum. Namun ada hukumannya berat juga. 100 kali cambukan ditambahkan dengan diasingkan selama setahun. Kalau tempat kita ya di penjara selama setahun. Itu kalau diterapkan hukum Islam. Seperti di kerajaan Saudi Arabia. Hukumannya hukuman rajam, dilempar watu tadi sampai mati. Itu depan orang banyak. Ditonton. Kalau ini terjadi ditepus misalnya nggih, ditonton. Ayo warga, ayo hadir. Ini bukan wayangan, bukan ada apa, bukan. Ayo ini ada eksekusi mati. Biar yang lain nanti lihat. Oh, iki toh. Wah, ki bapak ini kemarinnya ditangkap, sekarang dieksekusi mati. Ngopo kasusnya? Selingkuh. Karo apa? Rondo. Wah, ki pas banget iki. Kathah napa mboten? Nah, iya. Ora tahu puas. Hukumannya seperti itu. Kalau diterapkan hukum Islam seperti di Saudi Arabia, maka Islam itu perhatikan, ini ada dosa besar, ini ada dosa syirik, ini ada dosa kecil. Dihukum itu nggak sama. Maka tadi kalau ini puasa Arafah menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Kata kebanyakan para ulama kecuali dosa besar. Dosa besar mesti taubat. Berarti kalau selingkuh mesti apa? Tobat. Tobatnya pripun? Hah? Diulangi lagi? Dibalani meneh? Mboten. Menyesal, tinggalkan selingkuhannya, bertekad tidak mau kembali lagi. Ora di bel, ora di SMS, ora di WA, ora di Facebook, BBM, dihapus kontaknya, nggak hubungan lagi. Jangan sampai cinta lama bersemi. Ibu senang banget ibu. Maka puasa Arafah tidak bisa menghapuskan dosa selingkuh. Kalau ulangi, puasa Arafah nggak bisa menghapuskan dosa selingkuh. Kalau selingkuh wajib tobat. Kalau ada yang mabuk juga wajib tobat. Kalau ada yang judi juga wajib tobat. Napa meneh iki? Jadi ingat itu puasa Arafah, ya. Jadi ingat besok Kamis nih, sahur disunahkan untuk sahur. Bukan sahur bukan masalah. Yang penting puasa. 1 hari tok. Masa 1 hari ora sanggup. Pas buka, sesuk wis makan daging kurban. Orang entuk korban, insya Allah nanti dapat bantuan. Siapa yang beri bantuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sing ngurung entuk korban ini Pak Suradal? Banyak Pak. Pak Suradal kita undang sesuk Senin, ora gelem hadir, ya kepiye jamaah iki arek dibantu Pak. Iya Pak Suradal, ya. Jenengan ini kunci ini. Ini menghadapi orang banyak seperti ini yang butuh kurban, ini harus ada tokoh yang nangani. Apalagi tepus niki susah. Siapa sing ini masjidnya orang entuk kurban iki, orang entuk kurban coba ngacung. Oh saiki ya urung ono ya. Biasanya pas arak kurban iki baru si ono wedhus sapi baru dikeluarkan. Nanti silakan datang ya Pak Suradal nggih. Ya, ini tepus daerah rawan,
banyak yang susah. Mungkin nanti dengan dibantu Allah nanti mudahkan untuk merayakan Idul Kurban. Tadi sudah ketiga. Yang keempat, sholat Idul Adha. Besok pas hari Jumat. Iya toh? Nggih. Hari Jumat paginya sholat Idul Adha. Karena sholat Idul Adha itu sholat Id, sholat Jumat juga adalah sholat Id, dan itu sholat Id yang ditemukan setiap pekan, maka berarti bertemu dua sholat Id. Perhatikan nih bapak-bapak, kalau bertemu dua sholat Id boleh memilih salah satu. Berarti kalau sudah sholat Idul Adha boleh tidak sholat Jumat. Namun kalau tidak sholat Jumat diganti dengan sholat apa? Zuhur. Karena sholat tetap 5 waktu. Nggak mungkin seumur hidup sholat zuhur itu jadi libur. Ulang ya. Kalau bertemu dua Id, sholat Id kalian sholat Jumat, maka boleh milih salah satu. Karena sama-sama sholat Id. Maka kalau yang sudah sholat Idul Adha, bapak-bapak boleh nggak berangkat Jumatan. Namun kalau berangkat Jumatan lebih afdol. Namun kalau sarankan, ini diingat para takmir, masjid ketika itu nggak boleh libur. Masjid nggak boleh libur, nggak boleh ditulis. Ini masjid apa? Al-Fatah. Al-Fatah nih, Masjid Al-Fatah ditulis mohon maaf karena sibuk motong kurban. Jumatan mangke libur, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nanti saking PCM ini nanti ingatkan nih jamaah yang mau nekat liburkan nanti. Kenapa nggak boleh diliburkan? Ada yang mau pergi sholat Jumat. Saya mau sholat Jumat di mana? Uang masjidnya libur. Ditulis Masjid Al-Fatah sekarang karena bertepatan dengan hari Jumat diliburkan. Nggak boleh. Tetap ada sholat Jumat. Jadi boleh milih. Milih apa? Sholat Id, Idul Adha, atau milih sholat Jumat. Namun bagi bapak-bapak yang tidak sholat Jumatan, boleh diganti sholat zuhur. Harus diganti sholat zuhur sekawan rakaat. Kemudian amalan yang terakhir selain kurban, ya, masalah kurban kalau nggak bahas. Nanti poro takmir yang kemarin sudah dapat undangan saking DS, silakan hadir untuk pertemuan Senin kali Selasa untuk membahas masalah kurban. Sekarang pada hari tasyrik ini sama keadaannya. Tasyrik disebut tasyrik seperti keadaannya ibu-ibu sekarang ini lagi dijemur. Itu namanya tasyrik. Kenapa kok disebut tasyrik? Karena daging kurban setelah diperoleh itu biasanya wong Arab itu jemur. Jadi apa berarti? Apa ibu-ibu? Nah, dendeng tadi itu nanti dimakan kapanpun bisa. Karena orang Arab nggak punya kulkas. Nggak punya apa? Freezer. Wong tepus dua kulkas banyak di toko. Gengsi-gengsinya nyok kadang-kadang ya. Wah tonggoku wis duwe kulkas aku rong. Kepiye to Mas? Mbok toko kayak aku kulkas to Mas. Akhirnya nambah apa? Utang. Nambah utang terus. Pikiran terus, beban terus, cuma gara-gara gengsi. Ini memang orang sekarang itu nambah utang itu cuma gara-gara gengsi. Sing siki duwe motor anyar, wah aku ki kapan duwe motor. Akhirnya nambah utang, nambah kredit.
Yang itu punya kulkas lagi aku urung, nambah kulkas meneh, nambah utang. Kita kembali ke hari tasyrik. Ya mungkin utangnya cepat lunas. Iya, namun dipipil, disaur, kayak biasa nih, ora cukup dengan donga terus. Itu kewajiban. Suruh suami kerja keras untuk lunasi utang. Mungkin Allah angkat dari utang-utang yang ada. Sekarang lihat tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Para ulama itu anjurkan berdasarkan surat Al-Baqarah 200-201. Dianjurkan di hari tasyrik baca doa sapu jagat. Doa apa? Sapu jagat. Pripun doa sapu jagat ibu-ibu? Ayo coba bapak coba maca sarengan ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa neraka. Berarti bisa atau tidak doa sapu jagat untuk doa nyaur utang? Bapak-bapak, nyaur utang, utangnya itu diangkat, utangnya itu lunas, itu kebaikan dunia apa bukan? Masuk kebaikan dunia. Maka kalau mau berdoa pakai doa sapu jagat pun itu ampuh. Namun jenengan kok dari dulu kok nggak paham? Makanya utangnya dereng lunas. Iya. Nanti doa-doa yang lain yang kapan-kapan untuk lanjutan lagi lagi. Nanti kalau ulang lagi doa untuk nyaur utang. Insya Allah biar utangnya segera lunas. Jadi masalah di Gunung Kidul itu dua masalah yang paling pokok jadi masalah. Yang pertama itu selingkuh. Yang kedua masalah apa? Utang. Dua ini jadi masalah besar. Betul nggak Bapak? Betul. Sabun nggih? Pun wonten pertanyaan. Boten alhamdulillah. Wonten pertanyaan Bu? Boten? Nah, ini kesimbah satu. Bapak-bapak, wonten? 2, 3, 4. Monggo. Nah, langsung coba ibu-ibu dulu. Niki Pak. Di apa? Di request ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Menawi sholat terbit kalian bukan ke pokok napa boten Pak? Sholat duha kalian fajar. Sholat terbit apa? Fajar. Niki apa? Pokok. Pokok niki maksudnya wajib. Nggih. Pokok napa mboten? Niku nggih. Nah, sholat fajar. Kalian sholat duha. Sholat fajar pinten rakaat? Kali napa 3? Kali. Sholat duha minimal kali, maksimale sak mampune. Sak mampune pinten? Ya arak 100.000 ya monggo. Untuk sholat fajar biasanya kita sebut dengan sholat sunnah fajar, atau nama lainnya sholat qobliyah subuh. Keutamaannya raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat
kalih rokaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Maka 2 rakaat ini lebih baik daripada motor, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada kulkas, lebih baik daripada rumah, lebih baik daripada sawah, apa meneh, HP, Android, istana, dan yang lainnya. Ini cuma kalih rakaat. Iki lagi sholat sunnah loh, belum sholat wajib subuh. Ini baru sholat sunnah. Sedangkan sholat duha, kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat. Lihat ini, saya sebut 4 rakaat ini. Boleh kalih rakaat, kalih rakaat, terus tambah lagi kalih rakaat. Siapa yang jaga sholat duha sekawan rakaat, Allah akan beri kecukupan padanya sampai sore. Kecukupan itu apa? Diberi sehat, panjang umur, rizki, utangnya cepat lunas, anaknya soleh, suaminya rajin sholat. Itu kecukupan namanya. Cuma dengan sholat apa? Duha, pinten rokaat, sekawan rokaat. Kalau sholat duha kalih rokaat ada lagi keutamaannya. Kata Nabi SAW, itu seperti sodakoh dengan menggunakan seluruh tubuh. Itu seperti sodakoh dengan 360 persendian dari atas sampai bawah. Cuma kalih rokaat tok sholat duha. Ini keutamaan sholat fajar atau sunnah fajar kalian sholat duha. Hukumnya sunnah mboten wajib. Terus bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktu yang diberikan pada kami. Tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya kalau pada hari Jumat bertemu 2 sholat id, itu pilih salah satu di antara 2 sholat. Kalau kita sebagai orang laki-laki, itu kalau dua-duanya dijalankan Lebih bagus banget. Top, lebih top. Ya, daripada cuma milih satu. Ya, jadi milih sholat id pagi harinya, setelah itu nanti siangnya juga milih sholat Jumat. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja pada pokok permasalahan. Saya pernah mendengar pengajian di dalam TVRI. Di situ menerangkan kalau orang yang meninggal dunia sebelum dikubur, menurut pengertian saya atau dalam hal itu mendengar segala sesuatu yang ada di sekitarnya, termasuk hewan-hewan. Sing wis mati Ya. nanti masih mendengar suara yang ada di sekitarnya. Terus Yang kedua, karena ini juga menjadi permasalahan, ada pertanyaan. Kalau orang yang meninggal dunia kalau akan disareke atau dikubur, ini ada yang didahulukan, ada yang di depan ini kepalanya, ada yang di artinya sebaliknya. Ini yang benar yang mana? nah, Sebab- sekarang sing nguburke ini yang paling mudah yang mana? Kepala dulu apa kaki? Tidak, maksudnya ini diusung dari rumah ke Oh, ini yang betul itu kepala dulu atau kaki dulu? ketika ngusung ini ya, yang di depan itu kepala apa kaki? Ya ini. Sebab ada beberapa daerah ada yang kepala dulu, ada yang didahulukan kaki dulu. Maka yang Kalau wong benar tepos, tiang tepos, campuran juga. campuran juga. Ada yang kaki dulu, ada yang kepalanya di depan. Artinya Wallah. daerah-daerah itu Berbeda-beda. Baik. Wallahu alam, kalau untuk yang terakhir ini bebas.
mau kepala yang di depan, mau kaki yang di depan, ya monggo silahkan. Tidak diberi aturan. Kalau tidak diberi aturan berarti bebas. Pon, nggih. Terus masih. Wah, iki wis papat ketok ya. Oh iya, keluar. Ini pengertian saya, kalau azan ini kan menunjukkan waktu sholat telah tiba dan juga ada berjamaah. Namun kebanyakan di daerah Tebus ini memasukkan atau mengukur jenazah di dalam tiang lahat ini sebelum dikuburkan, sebelum ditimbun tanah. Itu badi asani dan diikomai. Iya, betul. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir salah. Kenapa azan kalian iqomah itu cuma jadi tuntunan untuk manggil jamaah sholat? Atau ada pun ngazani ketika masukkan dalam kubur, hadisnya niku dhaif. Gantinya baca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Karena ada yang sudah ada pakai tuntunan, kita pakai tuntunan. Paham nggih? Para takmir, para rois, mbah kaum, paham? Ya, jadi yang ada tuntunan itu dengan baca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Itu yang sesuai tuntunan. Tadi yang pertama apa tadi? Orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia masih mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya atau suara-suara yang ada di sekitarnya. Jawabannya tidak benar. Yang benarnya dia cuma mendengar suara terompah, suara sendal orang-orang yang lagi pulang. Tidak semua suara. Ya, cuma itu saja yang diketahui dalil. Adapun orang yang di luar yang masih hidup tidak mendengar kejadian-kejadian di alam kubur. Kata Nabi SAW, nantinya kalau orang yang disiksa dalam kubur itu nggak bisa menjawab pertanyaan kubur. Ditanya man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ditanya sopo robmu, opo agamamu, sopo nabimu. Berarti jawabannya apa? Sopo robmu? Allah. Sopo nabimu? Muhammad. Opo agamamu? Islam. Sakniki jawab di kubur belum tentu bisa jawab. Tergantung iman masing-masing loh. Oke? Tergantung iman. Sekarang lancar banget loh. Sapa tuanmu? Allah. Nabi Muhammad. Agama Islam. Lancar banget toh. Ora jaminan. Ora jaminan loh bapak-bapak. Ya. Dan ini masalah alam gaib. Ketika dia nggak bisa dijawab, nggak bisa jawab pertanyaan malaikat, maka malaikat nanti akan menyiksa dia. Nanti dipentung. Suara ini kalau didengar oleh orang-orang yang hidup, kata Nabi SAW, semua yang mendengarnya itu bisa pingsan gara-gara mendengar siksa kubur. Saking ngerinya siksa yang ada dalam kubur. Ini tergantung iman loh ini. Tergantung apa? Iman. Jenengan gak punya iman, akidahnya rusak, ora tahu sholat, gak mau nambah amalan, gak mau nambah ibadah. Jangan nyangka nanti punya jaminan untuk jawab pertanyaan kubur. Di dunia jenengan bisa pakai jaminan mana-mana saja bisa. Asuransi bisa, BPJS bisa, apa meneh? Jamkesmas bisa. Di kubur nggak ada istilah-istilah jaminan-jaminan. Tergantung apa? Amalan kalih iman. Maka suara ini orang yang di luar nggak bisa dengar. Cuma yang ada dalam kubur. Jadi yang di luar nggak bisa dengar suara yang di dalam kubur.
Yang dalam kubur nggak bisa dengar kecuali suara terompah saja ketika orang itu pergi pulang meninggalkan kuburnya. Dan nanti setelah itu nanti urusan dia nanti dengan malaikat. Makanya untuk mudah jawab pertanyaan kubur itu biasanya orang yang ziarah kubur tadi, yang ngantar jenazah, ngusung jenazah ke kuburan, itu diperintahkan untuk doa ke yang mati tadi. Allahumma sabbithu. Ya Allah, kokohkanlah dia biar kuat jawab pertanyaanku kubur. Karena yang kuat jawab pertanyaan kubur itu kalau Allah tolong. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaanku kubur ketika ditanya oleh malaikat tadi. Kalau Allah tidak kuatkan, kita tidak bisa menjawab pertanyaanku kubur. Mugi-mugi kita semuanya selamat saking siksa kubur dan dimudahkan juga untuk menjawab pertanyaanku kubur. Terakhir, ini wonten ibu-ibu wonten. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, lanjutkan aja. Sekitar hewan kurban. Hewan kurban itu kakinya engkel terus pincang, itu bisa untuk kurban atau bisa? Tidak boleh, tidak sah. Begini Pak, engkelnya tadi membelinya sehat. Oh, membelinya sehat. Terus itu turun dari mobil, terus engkel itu tadi Pak, nggih. itu bisa untuk korban atau tidak? Ya sekian, makasih. Wassalamualaikum. Boleh atau tidak ibu-ibu? Boleh atau enggak? Ini wis tak jelas ki lho malam Kemis. Apa ora mangkat? Hah? Oh gitu. Maka saran kula itu diganti. Karena kurban itu harus manut aturan. Aturannya apa? Nggak boleh buta sebelah, nggak boleh sakit yang jelas sakitnya, nggak boleh pincang yang jelas pincangnya, nggak boleh sangat-sangat kurus. Kurus kiara apa tau dagingnya wis ora ono. Padahal yang dibutuhkan itu daging. Iya dah? Nggih. Maka kalau cacat 4 cacat ini nggak ada, nggak boleh jadi hewan kurban. Boleh nggak untuk disembelih biasa untuk makan-makan boleh. Namun kalau jadi kurban nggak boleh. Dijoli karo liyane. Pon, taib, monggo. Ya 2 itu nggak apa-apa. Mumpung neng sumber wungu. Seorang mampir meneh piye? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanyakan, di mana keluarga saya seumpama orang tua saya meninggal dunia waktu bulan puasa, itu anak-anaknya wajib membayar puasa orang tua saya tidak. Baik, ibu ingin orang tua selamat atau enggak? Selamat. Maka kalau orang tua punya utang, bayar, baik itu utang duit. Nih, orang Arab itu bilang fulus. Laisa fulus manfus. Itu orang Arab istilahnya loh Pak. Laisa fulus manfus. Enggak ada duit, mampus. Utangnya, uangnya wajib dibayar. Punya utang puasa juga wajib dibayar. Tujuannya apa? Biar selamat di alam kubur. Bon? Berarti kalau punya utang gini nggih, utangnya 10, anaknya 5, maka bisa dibagi kali sampai 10, maka nanti dianggap lunas. Punya utang juga demikian. Tolong nanti ada yang meninggal dunia bukan hanya nuntut waris. Karena kalau cuma nuntut waris, ini biasanya jadi konflik, tukaran, ora iso akur, ora omongan,
Padahal ini saudara dekat. Yang lebih dipentingkan itu ngurus utang. Dulu Simbah ini punya utang 1 juta rupiah, belum dilunasi, maka harus punya kesadaran uangnya ini digunakan untuk nyaur utang dulu, baru yang lainnya nanti untuk masalah waris. Pon, baik. Terakhir, langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah korban, Pak. Korban menika anten sing ngendika kene dereng umur niku dereng sah ngoten. Niku kinten-kinten nek dereng umur niku sah napa mboten korban niku. Taib, sing dereng umur niki sapine kambinge nggih. Iya. Saya kewane nggih, lihat. Untuk sapi minimalnya umurnya kali tahun. Bapak ngerti nih kalau kali tahun ini kepripun? Apa nih ini? Jadi tanda apa? Powel apa nih? Ya, powel nih. Nah, 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Unta 5 tahun. Terus iki upamine kambingku sinasa dereng powel niku mun dereng. Ya. Tandanya itu powel tadi. Kalau sudah ada tanda itu baru boleh dijadikan kurban. Belum boleh. Maka tadi saya sebut kurban itu sudah ada aturan. Beda kita itu makan-makan biasa. Kalau mau nyembelih biasa monggo, nggak pakai aturan silahkan. Namun ini masalahnya kurban. Karena ini adalah persembahan untuk Allah. Sehingga manut kalian tunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rampung pengawasan Ahad Wage dan insya Allah kita ketemu lagi. Nanti berikutnya di mana Pak Suradal? Balai Desa Tepus. Tepusnya ten pundi ta Pak? Iya. Iki kok Tepus niki waduh banget lho, kok panggang ya. 5. Namun dari selatan sana ke utara tuh Masya Allah, kok bisa ya ono Tepus ya. Padahal harus dipisah kali Tanjung Sari ya toh. Nggih. Kalau jadi siji ki kepiye ki arek ngaji. Baik, sebelum kita bubar dan rampung, kita tutup kalian doa. Mungkin semuanya diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Monggo diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah untuk terus bisa beramal soleh, untuk terus taat, dan jauhkanlah kami dari berbagai macam maksiat, jauhkanlah kami dari perbuatan fahisyah, jauhkanlah kami dari dosa-dosa besar, jauhkanlah kami dari perbuatan perselingkuhan, perzinaan, perjudian, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya Allah jauhkanlah kami saking perbuatan syirik,
berikanlah kami berkah, berkah rizki, berkah umur, berkah waktu, dan berkah dalam hal-hal yang lainnya. Ya Allah, berkahilah para takmir kami, kepala desa kami, bapak camat kami, bapak sekcam kami, dan setiap orang yang memimpin kami. Berikanlah keberkahan kepada kami semuanya. Ya Allah, jauhkanlah kami dalam kesulitan utang, jauhkanlah kami dari kesulitan utang, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit berat, jauhkanlah kami dari kesulitan di waktu tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.